Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izari, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 5 yang berjudul Hukum Pajak. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota saya. Saya sendiri Izari sebagai ketua, Yeni Marlina sebagai sekretaris, Windy Istiqomah sebagai anggota. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja kita mendiskusikan hasil kerja dari kelompok 5. Yang pertama akan dimulai oleh Yeni Marlina, yang kedua akan dilanjutkan dengan Windy Istiqomah, dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak atau yang dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak dengan negara. Timbulnya kewajiban pajak dapat dilihat secara umum, yaitu yang pertama kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Kewajiban pajak subjektif yaitu kewajiban yang melihat pada orangnya. Pada umumnya semua orang baik manusia maupun badan-badan seperti PT, CV, FA, dan yayasan yang berdomisili Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Dan kewajiban pajak objektif merupakan kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dapat dikenakan pajak objektif. Seseorang manusia atau badan hukum memenuhi kewajiban pajak objektif ini jika mendapat penghasilan, mempunyai kekayaan atau memperoleh laba yang melebihi batas minimum kena pajak yang disebut dalam undang-undang yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pajak memiliki sejumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak sebagai berikut. Yang pertama, hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandasan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Dan yang kedua, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Selanjutnya, sejarah hukum pajak. Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, pada awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Misalnya untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam pembuat aturan-aturan pemungutan pajak karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri. Jenis-jenis pajak yaitu pajak yang pertama pajak penghasilan PPH. PPH adalah pajak langsung dan dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang ada di wilayah Indonesia. Yang kedua, pajak tambahan nilai PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa. Jasa kena pajak di dalam daerah pabean.
Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPNBM. Yang termasuk barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang ketiga, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Yang keempat, bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai atau benda lainnya. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan atas harta tak bergerak yang terdiri atas tanah dan bangunan. 6. Bea pemerolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Peraturan perundang-undangan perpajakan ada 8, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang bea materai, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak tambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea pemerolehan hak atas tanah dan bangunan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Selanjutnya saya akan menyambung dari materi Windy Istiqomah, yaitu konsep hukum pajak. Pada dasarnya menjadi salah satu sumber pemasukan bagi kas negara. Berkaitan dengan semua sektor pajak sangat berperan penting, di mana untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap negaranya dan bangsanya, agar negaranya tidak mengenai kendala atau masalah serius, sehingga masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi setiap masyarakat dikenakan pajak masing-masing tergantung pendapatan mereka, dan bisa menyelesaikan segala kendala bagi negara mereka tersendiri. Yang kedua, kedudukan hukum pajak, di mana pajak memegang peranan penting bagi negara mereka. Maka dari itu, dalam pajak pula terbagi menjadi ada peraturan-peraturan tertentu, yaitu yang mengatur peraturan mengenai perpajakan di Indonesia, terutama dalam sebuah hukum pajak, di mana hukum pajak ini dibagi menjadi hukum publik, di mana masyarakat bertentangan atau berbagi langsung kepada pemerintahannya atau kepada pemerintahan. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami atau presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya, langsung saja bertanya di kolom yang sudah diberikan oleh Bapak. Terus mungkin sampai di sini hasil kerja kami. Mungkin banyak yang kurang. Saya sebagai ketua atau sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.